Penjaringan pengisian perangkat desa yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juni tahun 2021 secara serentak hingga saat ini masih menyisakan berbagai polemik di masyarakat. Dari berbagai informasi yang berhasil dihimpun oleh jurnalis harian Siber TV, ada 3 kecamatan yang saat ini masih belum kondusif, yaitu Kecamatan Karangrayung, Kecamatan Penawangan, serta Kecamatan Klambu. Ketiganya memunculkan polemik-polemik yang berbeda. Seperti di Kecamatan Karangrayung, salah satu kecamatan yang menyimpan segudang permasalahan. Mulai dari perselisihan antara Kades Telawah dengan perangkatnya sampai pada permasalahan camat merekomendasi meski dalam penerapan passing grade masih diragukan. Kemudian untuk di Kecamatan Penawangan, tepatnya di Desa Wolo, secara mengejutkan dan tanpa dasar yang kuat, Kades mengeluarkan surat keputusan menolak berita acara hasil ujian yang berbuntut tidak dilantiknya para peserta yang telah lulus passing grade. Langkah Kades Wolo tersebut sontak membuat berbagai pihak kecewa, mulai dari panitia peserta dan juga dari pihak universitas selaku penyedia soal ujian. Pasalnya, ketika ditolak maka harus diulang pelaksanaan ujian yang tentunya kembali mengeluarkan tenaga, waktu dan pikiran serta anggaran. Sedangkan untuk Kecamatan Klambu, para kepala desa tetap melakukan pelantikan meski tanpa rekomendasi dari camat setempat. Melihat dan mendengar statement berbagai polemik yang muncul dari ketiga kecamatan tersebut, Kepala Dispermades Kabupaten Grobogan Sanyoto akhirnya angkat bicara. Dan berikut beberapa penjelasan terkait permasalahan dari ketiga kecamatan tersebut melalui wawancara bersama harian Siber TV pada tanggal 1 Juli kemarin di ruang kantornya. Mas Taufik, selamat siang. Begini, untuk penyaringan dan penjaringan perangkat desa di Kabupaten Grobogan yang serentak memang dilakukan di 229 desa. Di antaranya di Kecamatan Klambu ada 8 desa memang mengadakan pengisian itu. Sudah selesai semuanya, proses seleksi sudah selesai. Kemudian tahap berikutnya kepala desa konsultasi kepada camat untuk mendapatkan rekomendasi. Di sini camat belum atau tidak memberi rekomendasi. Di Perda kita, Perda 7 tahun 2016 mengamanatkan camat diberi waktu 7 hari untuk memberi rekom. Kalau tidak memberi rekom atau tidak ada keterangan sebabnya apa tidak memberi rekom itu, maka tidak diperlukan rekom itu. Maka kepala desa tanpa rekom camat pun bisa untuk melaksanakan pelantikan perangkat desa. 7 hari itu terhitung mulai saat kerja, saat kepala desa mengirimkan konsultasi. Ya. Wajib buat camat untuk memberikan rekomendasi. Memberi rekomendasi atau menolak. Kalau menolak harus ada keterangan penolakannya apa sebabnya. Isinya menolak atau memberi rekomendasi. Kalau keduanya tidak diambil oleh Pak Camat, tidak menolak dan tidak memberi rekomendasi, artinya camat menyetujui. Artinya camat menyetujui. Iya. Berarti yang dilakukan oleh para kepala desa itu sah menurut hukum, Pak? Iya. Sah ya? Dengan Perda kita, Perda 7 tahun 2016. Iya. Baik Bapak, kemudian kita melebar ke Kecamatan Kedung Jati dan Kecamatan Karangrayung, di mana terdapat peserta dalam satu formasi itu yang lulus hanya 1. Kemudian diulang, menurut beliau Pak Camat Karangrayung dan Pak Camat Kedung Jati itu pendapatnya sama Pak. Di dalam juknis bahwa hasil ujian pertama dan hasil ujian ulangan itu digabungkan Pak. Berarti sama dengan passing grade. Menurut Bapak bagaimana ini? Iya, kasih. Ya memang ini sebuah analogi ya. Jadi dalam juknis memang kita sebutkan seandainya ada 2 peserta atau lebih yang nilainya sama di ranking 1, 2 atau 3 yang sama, maka diulang ya. Atau kalau ada peserta yang tidak ada yang lulus atau yang lulus hanya 1, itu diulang prinsipnya itu. Nah, pengulangan maka nilai pertama ditambah nilai kedua, digabung, dibagi 2. Itulah hasilnya, hasil akhir. Kenapa kok digabung? Kalau kami ambil nilai terakhir, itu nanti bisa merugikan pada orang yang mendapat ranking pertama. Ranking pertama nilainya tinggi, kemudian dia mengulang ternyata menjadi ranking di bawahnya. Karena kalau ditentukan ujian yang terakhir, maka kan ranking yang tertinggi kedua itulah yang diambil. Maka diambil kebijakan nilai pertama plus kedua digabung dibagi 2. Itulah menjadi nilai akhir. Tapi pendapat beliau kedua Pak Camat tadi
Pak Camat Karangrayung dan Pak Camat Kedungjati itu sama Pak, pendapatnya bahwa nilai ujian pertama dan nilai ujian kedua digabungkan dan di dalam teks juknis tidak ada dibagi dua Pak. Ya. Itu bagaimana menurut Pak? Penjelasan dibaginya itu di mana Pak? Apakah bisa dikatakan itu tidak sah atau bisa batal Pak? Yang sudah dikeluarkan SK? Sekarang dengan logika saja, namanya seseorang mengulang ujian, kalau nilai pertama kemudian digabung nilai kedua tanpa dibagi, otomatis nilainya akan tinggi. Berapapun nilainya dia akan lulus. Tetap passing grade. Dan Ya. kita setiap kali melakukan ujian pada waktu kita sekolah, ada situasi seperti itu kan tetap digabung dibagi dua, bukan dua-duanya digabung. Kalau digabung nanti orang akan melakukan tidak lulus dulu aja, supaya nanti ada nilai ulangan kemudian digabung, nilainya akan jadi tinggi. Gitu. Dan itu sudah kami konfirmasikan kepada beliau. Tetapi pendapat beliau kalau bicara soal hukum itu harus jelas tertuang dalam teksnya. Di juknis itu tidak ada teks yang berbunyi dibagi dua Pak, tapi digabungkan. Sekarang juknis umumnya tidak mengatakan itu. Logika kita berpikir bagaimana. Terus yang kedua, sudah kami sampaikan itu. Sudah kami sampaikan dalam sosialisasi, dalam pengarahan, dalam koordinasi. Jadi logikanya bagaimana? Coba kita dengan berpikiran yang sehat. Kita semua pernah sekolah seperti itu. Pernah saya sampaikan itu. Nah, kemudian kalau kebijakan yang diambil oleh Pak Camat, terdapat peserta yang dalam satu formasi itu hanya satu orang yang lolos passing grade, tetapi direkomendasikan, bagaimana Pak? Ya. Apakah rekomendasi itu sah atau tidak mengganggu keabsahan pelantikan perangkat desa? Saya hanya mengomentari substansi dari proses perangkat desa ini. Ya. Bahwa proses perangkat desa ini mencari orang yang terbaik. Nilai orang terbaik itu diukur dengan nilai. Nilai kita tentukan di passing grade, nilai 60. Ya. Nilai 60. Memang dalam Perda, Pergub maupun Permendagri disyaratkan minimal 2 yang lulus. Tapi substansinya sebetulnya sudah ketemu. Ya. Bahwa orang yang dilantik ini sudah memenuhi syarat nilai passing grade-nya. Substansi saya katakan. Substansinya ya. Iya, ketemu. Soal pemberian rekom yang tidak lolos passing grade direkomendasi, bagaimana Pak? Saya hanya mengomentari substansinya. Substansinya itu saja. di camat. Oh gitu. Ya. Baik Pak, yang terakhir terjadi di kasus Penawangan Pak. Di Wolo ya. Kemarin di Desa Wolo, Pak Betul. Kepala Desa mengeluarkan surat keputusan Kepala Desa pembatalan berita acara hasil penjaringan dan penyaringan perangkat desa. Padahal panitia penjaringan dan penyaringan perangkat desa itu tetap berita acaranya meloloskan sesuai hasil ujian. Bagaimana Pak? Ya. Bahwa beberapa kepala desa Ya. hanya di Wolo saja, di Penawangan melakukan pembatalan dalam tanda petik hasil ujian yang dibuat oleh salah satu perguruan tinggi lewat panitia. Itu mungkin ketidakpahaman dari kepala desa. Dan saya begitu mendengar itu, saya adakan pembinaan. Ya. Insya Allah hari ini sudah clear permasalahan. Insya Allah hari ini clear. Langkah yang diambil oleh Bapak dalam hal pembinaan apa langkah konkretnya? Saya menyampaikan kepala desa siapapun yang melaksanakan tugas-tugas pemerintahan itu nggak boleh keluar dari rel yang ada. Relnya apa? Ya dari mulai PP, Permendagri, Perda, Pergub itu jangan keluar dari itu. Artinya dari surat keputusan itu bisa dijalankan atau memang hanya apa? Nggak bisa dijalankan Pak itu? Saya menyampaikan kepada kepala desa, saya tanya alasan apa untuk pembatalan ini. Ternyata dia tidak bisa menyampaikan secara substansi pembatalan itu. Ya. Saya katakan proses seleksi ini bisa batal jika diketemukan pembocoran soal, ditemukan pembocoran soal. Salah dalam pemrosesan gitu Pak ya? Dalam proses itu ada pembocoran dan sebagainya itu ditemukan. Di sini ada tidak?
kemudian apa masalahnya dan sebagainya. Itu artinya secara garis besar surat keputusan itu sampai saat ini tidak diberlakukan Pak ya? Dan nanti tetap bisa dilantik ya? Karena ini kan tidak final ya, SK Kepala Desa ini kan baru proses. Iya. Dan apa yang dibuat Kepala Desa dengan keputusan itu kan bisa dimentahkan dengan peraturan-peraturan yang ada. Kemudian langkahnya apa? Apakah Kepala Desa menarik kembali surat keputusan itu atau ada perintah dari Bupati atau bagaimana? Karena ini Kepada Kepala Desa Wolo untuk segera melakukan konsultasi untuk diberikan rekomendasi dan melantik. Tetapi Pak Kepala Desa Wolo tetap bersikukuh mengeluarkan surat keputusan pembatalan berita acara. Nah, ini mekanisme yang ditempuh nanti seperti apa Pak, supaya Kepala Desa itu patuh atau mematuhi peraturan yang ada, Perda, Pergub, Juknis dan lain-lain, sehingga mau menarik kembali SK-nya itu pakai mekanisme apa Pak? saya sebagai pembantu bupati yang membina, memfasilitasi kepala desa, lebih-lebih di pengisian perangkat ini, saya sampaikan mekanisme prosedur itu jangan keluar dari regulasi yang ada, terutama Perda Pergub, jangan keluar dari itu. Nah sekarang kepala desa dalam membuat keputusan sudah sesuai nggak dengan Perda Pergub itu? Kalau tidak sesuai, coba diingat kembali keputusan-keputusan yang dibuat. Jadi sifatnya tidak ada paksaan dan sebagainya, karena masing-masing jabatan kan punya kewenangan, bukan kekuasaan, kewenangan. Nah orang bilang kewenangan itu ya harus dengan peraturan yang ada dan hati nurani mas yang penting. Hati nurani harus bicara. Saya sampaikan itu betul kepada kepala desa. Hati nurani Anda harus bicara. Apalagi seorang kepala desa itu dipilih oleh rakyat. Sekarang rakyat butuh bimbingan, butuh bantuan, butuh fasilitasi kepala desa dalam pengisian perangkat desa. Jangan keluar dari peraturan. Setelah adanya penjelasan oleh dinas terkait tentunya dapat dijadikan dasar kepala desa dan camat agar tidak menabrak regulasi yang ada. Dari Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, Suwarno Haryansi, BerTV melaporkan.